Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Cika Maharani dari kelas 9 SMP di Anakwat. Jadi sesuai tema yang sudah dijelaskan di awal, saya di sini akan mempresentasikan tentang fitur utama dari aplikasi di TK, yaitu dashboard Islam. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan runningan, maksudnya akan menjelaskan bedah kodenya. Kemudian aku akan memberitahu gimana sih kalau misalnya aplikasi itu udah dijalankan, kayak gitu. Oke? Jadi langsung aja kita ke presentasi bedah kode. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bersawal dari activity splash screen. Nah, di activity splash screen itu ada apa aja sih? Ya, ini isi dari kode-kode activity splash screen di bagian XML. Nah, XML itu berguna untuk membuat sebuah tampilan. Jadi, kita tuh kalau membuat tampilan, bikin button di samping kanan atau samping kiri, itu kita bisa buat di bagian XML ini, di bagian rush layout. Nah, namanya aja ada layout, tapi udah ketahuan kan buat ngapain, buat ngasih layout tertentu. Nah, jadi di sini kita buat koordinat untuk splash screen terlebih dahulu. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama di splash screen ini kita kasih constraint layout. Kita kasih constraint layout. Constraint layout ini tuh berguna untuk membuat tampilannya tuh tetap responsif. Jadi kalau misalnya gambarnya pengen tetap di tengah, kita kasih layout. Biar kalau misalnya layarnya, kan layar handphone tuh beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang tinggi. Kita nggak tahu handphonenya jenis apa. Dan dia tuh menggunakannya pakai handphone apa yang sebesar apa, layarnya kita nggak tahu. Nah, jadi kita kasih layout biar gambarnya itu nggak tiba-tiba ada di samping kanan atau samping kiri, atas bawah, itu enggak. Jadi, lebih singkatnya, constraint layout itu tuh berguna untuk menjadikan sebuah komponen tuh responsif dengan layar. Gitu. Width dan height-nya kita kasih match parent itu menyesuaikan dengan handphonenya. Terus tools contact itu untuk memberi ketahuan kalau programnya itu, program si splash screen itu ada di kelas splash screen activity. Nah, ini kita nampilin gambarnya itu kita kasih mesh parent, itu menyesuaikan dengan layar handphonenya sama-sama gitu. Terus habis itu paddingnya kita kasih 150 dp. Nah, 150 dp gitu padding jarak keluarnya. Terus kalau mau manggil image itu kalau mau manggil gambar kita panggilnya src. Nah, terus ini kan kita semuanya gambar-gambar, font, warna, jenis gambar-gambarnya itu kan udah kita taruh di res kan, double font, dan pokoknya udah kita taruh di sini lah. Jadi kita tinggal panggil doang, ada di folder mana, terus kita panggil namanya apa. Misalnya ini kan nama filenya nama formatnya itu kita ganti jadi image icon. Jadi kita tinggal panggil doang /image icon. Terus ini sama-sama parent biar mereka tuh biar ngebuat dia di tengah gitu. Atasnya tuh jadi nggak tetap di tengah. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang XML dashboard design. Jadi di bagian XML dashboard Islamic Active ini tuh fitur utama dari aplikasi kita. Nah, jadi kita pengen membuat dia jadi bisa nge-scroll. Jadi kita panggilnya scroll view. Sesuai dengan namanya ya. Nah, terus kita kasih layoutnya tuh sama-sama match parent. Menyesuaikan dengan besar handphonenya, besar layarnya. Terus habis itu yang tadi aku udah bilang tools contact tuh buat kayak ngasih tahu kalau programnya tuh, program si tampilan ini tuh ada di bagian dashboard Islamic Activity. Gitu. Terus kita kasih constraint layout biar tampilannya responsif, dan which height ini beda. Which-nya ini tuh match parent.
menyesuaikan dengan besar handphonenya. Kalau height-nya itu tuh menyesuaikan dengan besar komponen yang kita masukkan. Terus kita kasih backgroundnya warna white, warna putih. Bisa aja sih ganti warna merah atau hitam, tapi biar lebih bagus aja di warna putih gitu. Terus habis itu kita tampilin gambar. Jadi nanti nih di sini bakal ada gambarnya tuh buat header. Nah, kita buat header, kita buat ID-nya dulu nih, biar kalau misalnya dipanggil tuh enak, gampang. Terus kita kasih match parent, biar menyesuaikan dengan besar handphonenya. Height-nya itu 250 dp. Terus constraint-nya tuh sama semuanya, constraint-nya itu parent semua, kecuali yang bottom itu diperkecualikan, karena kalau misalnya bottom juga dikasih parent, nanti dia gambarnya bukan di atas tapi di tengah, kayak gitu. Terus di header ini juga kita kasih text view buat menampilkan ini nih, yang assalamualaikum kawan. Terus kita buat mereka jadi word content, menyesuaikan dengan besar komponennya. Kalau menyesuaikan dengan handphonenya nanti segede handphone, kayak gitu. Nah, terus habis itu backgroundnya ini kita udah masukin ke rest, jadi nggak tinggal panggil doang aja. Jadi kita tinggal manggil background rounded text view di drawable. Terus jenis fontnya ini Poppins Medium, dan kita juga udah taruh di font. Jadi kita tinggal manggil. Terus teksnya ini kita bakal nampilin tulisan assalamualaikum kawan sesuai yang udah ada terlihat. Terus kita juga udah nyeting nih warna color teksnya tuh apa di rest. Jadi kita tinggal manggil doang. Jadi yang ada app-nya ini kita tinggal manggil doang, gampang gitu. Terus bottom constraint-nya ini lebih ke header, karena kalau misalnya parent, nanti dia malah ke tengah screen, bukan di tengah-tengah header, bukan di tengah-tengah gambar. Jadinya kita kasihnya image view header gitu. Terus kita buat horizontal scroll view, ya ini tuh ini yang ini guys, horizontal scroll view, yang isinya tuh menu-menu. Nah, terus jadi kita buat ID-nya dengan nama list fitur, width-nya match parent, dan height-nya itu word content, width itu lebar, height itu tinggi. Terus margin horizontalnya 16, constraint end to end-nya parent. Terus padding-nya itu 16 dp. Constraint start to start-nya parent. Terus background-nya itu udah ada di drawable, jadi kita tinggal menjelang background rounded ini. Dan constraint top to bottom of-nya itu header. Jadi kepalanya si header ini dikaitkan dengan bawahnya si header, biar nggak kemana-mana. Jadi kayak stay di situ aja, biar nanti kalau misalnya beda layar handphone lagi, dia tuh nggak agak turun gitu. Oke, selanjutnya ini kita kasih constraint layout biar tampilannya responsif. Terus nah ini tuh doa-doa. Ini tuh yang di bagian sini. Jadi kita mau nampilin gambar buat menu-menunya. Jadi kita buat ID-nya doa, biar gampang dipanggilnya. Terus widget height-nya word content, menyesuaikan dengan kontennya, menyesuaikan dengan komponen yang kita masukkan. Dan kita panggil dengan kode pemanggilan gambar itu src. Terus kita panggil yang udah kita masukin itu kan ada di drawable, jadi kita tinggal add doang aja, tinggal manggil mention doang tuh. Terus habis itu constraint start to start-nya itu parent, top-nya tuh juga parent gitu. Terus habis itu text view. Nah, jadi kan kalau yang tadi itu sebelumnya tuh yang gambarnya kan nantuin gambar, sekarang ini tulisannya yang doa. Nah, kita buat width height-nya itu beda, width-nya itu match parent, height-nya itu word content. Match parent menyesuaikan dengan besar layar handphonenya, kalau word content itu menyesuaikan dengan besar si itunya, komponennya. Terus jenis font yang kita pakai ini copy and sample. Terus teksnya yang sesuai yang udah ada yang bakal kita tanding itu doa-doa. Terus teks alignment-nya itu center, biar dia tuh di tengah, jadi nggak di pinggiran. Itu kita buat dia
tengah, jadi center ngasihnya gitu. Terus warnanya itu white, bisa aja warna hitam, cuman biar bagus aja. Nah, yang tadi aku udah bilang nih, jadi di sini ada dua perbedaan, DP dan SP. DP ini tuh buat komponen, jadi buat semua komponen kecuali teks. Nah, kalau teks ini beda lagi, bukan DP tapi SP pakai ini. Jadi kayak kodenya gitu loh. Nah, jadi ini 14 SP kita gunakan, terus end to end, start to start, top to bottomnya sama-sama menunjukkan. Gitu. Oke, okay? Sisanya sih sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Gitu guys. Terus langsung ke ini aja sih, tulisan inspirasi. Ini pastinya kalau menapinin tulisan text view dong, pasti. Nah, jadi kita tampilin text view, and then kita buat ID-nya biar gampang dipanggil. Terus which sama height-nya itu sama-sama wrap content. Terus font-nya itu popping symbol kita gunakan. Terus text-nya itu yang bakal ditampilin itu inspirasi. Sesuai yang udah ada di tampilan kasarnya itu inspirasi. Terus warna dari teksnya ini, color text yang udah tadi aku bilang, kan warna yang kita akan gunakan ini kan bakal dipakai di mana-mana. Jadi kita udah masukin duluan gitu loh ke res. Jadi nggak usah buat-buat lagi kodenya, tapi tinggal manggil doang. Tinggal mention doang. Terus ukuran teksnya ini 20 SP, margin topnya 16, dan constraint-nya ini list feature. Jadi dia tuh nggak kemana-mana, kayak ngikutin si list feature ini gitu loh. Jadi tetap di bawahnya list feature. Terus habis itu recycle view. Ini nih codingannya bakal punya anaknya banyak gitu. Nah, ini jadi kita buat ID-nya dulu, namanya recycle view inspiration, RV underscore inspiration. Terus width-nya match parent menyesuaikan dengan besar handphonenya. Terus wrap content menyesuaikan dengan kontennya seberapa. Terus margin horizontalnya ini 16 dp. Margin horizontal samping ini 16 dp. Terus margin topnya ini 8 dp. Ya, terus habis itu constraint-nya ini sama tulisan inspiration. Habis itu ini tuh tools-nya buat nyeting. Jadi ini kan tadinya tuh masih yang jelek gitu kan tampilannya, masih yang nggak ada radiusnya, masih yang nggak ada jarak antara atas dengan bawah. Nah, ini tuh kita setting di item raw inspiration. Dan ini dia buat nyeting-nyetingnya. Terus jadi di bagian setting item raw inspiration ini, jadi kayak antara gambar dengan gambar, list dengan list. Jadi di dalamnya item raw inspiration ini tuh kasih card view, kita kasih card view. Terus card view ini tuh kita buat which sama height-nya, which-nya ini match parent, height-nya ini wrap content. Terus margin bottom-nya 30 dp. Radius tuh yang biar pukul gitu lah, jadi nggak yang lancip banget, nggak yang tajam banget. Kita buat jadi tumpul sekitar 10 dp. Bisa di 100. Aku pernah nyoba pas 100 kayak yang bener-bener mau bulat gitu loh. Bisa aja. Tapi karena biar nggak tampilannya tuh nggak aneh-aneh banget, jadi kita buat jadi 10. Terus elevation tuh bayangannya kita buat 10 juga gitu. Terus habis itu kita tampilin gambarnya, karena kan ini tuh emang bertujuan buat ngasih gambar-gambar inspirasi gitu kan. Jadi kita panggil gambar, kita buat ID-nya, terus kita buat width-nya ini match parent. Height-nya ini 350 dp. Scale time ini center. Terus kita panggil kodenya src adorable image inspiration 1. Tapi ini nanti bakal beda-beda kok gambarnya, nggak cuma no base doang sampai ke bawah, enggak. Nanti bakal beda-beda. Begitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang bagian kelas-kelasnya. Jadi kalau misalnya
tampilan pasti ada dong programnya mau kayak gimana. Masa iya kita buat tampilannya doang tapi nggak dijalanin, gak seru banget gitu kan. Nah terus kita juga pengen kan kayak misalnya kalau kita pencet button A nanti pindah ke screen A ya kan. Nah cuman ini masih yang simpel-simpelnya aja, gak usah yang ribet-ribet. Dan jadi kita di sini akan menjelaskan tentang program splash screen activity yang ada di kelas Kotlin. Nah jadi ini nggak ada tampilannya karena kan ini program dalamnya, jadi nggak kelihatan dong dari screen. Terus um, jadi itu ini tuh berguna buat ngejalanin si splash screen-nya nanti mau kayak gimana pas dibuka aplikasinya. Jadi splash screen itu kayak tampilan awalnya gitu lah, awal banget yang bener-bener baru dipencet. Jatuhnya kayak loading tapi bukan loading gitu. Nah, jadi kita set content view. Kita kasih set content view tuh buat berguna kalau ini tuh programnya digunakan untuk tampilan activity splash screen. Jadi kita panggil layout slash activity splash screen. Terus kita loop di kayak waktunya kita loop, terus ngebuat dia delay. Habis itu start activity berpindah ke kelas dashboard Islamic activity. Jadi habis itu finish. Nah, tapi ada delaynya 5 menit. Jadi ini tuh bakal dijalanin, semua ini bakal dijalanin setelah 5 detik gitu. Jadi finishnya tuh nanti tunggu sampai 5 detik selesai baru dia bakal finish. Terus bakal memulai untuk berpindah tempat ke kelas dashboard Islamic activity gitu. Gampang banget kan? Pasti. Nah, terus habis itu sekarang kita lanjut ke kelas dashboard Islamic activity. Panjang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini ada set content view. Yang tadi aku udah bilang ini tuh set content tuh buat kayak masih tahu kalau ini tuh programnya buat tampilan activity dashboard Islamic gitu. Nah, jadi di dalam kelas ini yang init ini di dalam kelas ada kelas. Nah, kita buat kelasnya itu ada init menu, init header, dan init recycle view. Terus kita buat private function. Private function itu kayak functionnya tuh cuma buat di kelas itu aja, jadi nggak dibawa kemana-mana, nggak bisa dibawa kemana-mana, kayak private ya udah private gitu, only buat di kelas itu aja gitu. Nah jadi kalau misalnya gambar IC menu doa diklik, menu gambar yang tadi doa yang begini itu diklik, nah nanti tuh dia bakal memulai aktivitas untuk dan terus berpindah ke bagian kelas menu doa activity gitu. Begitu kan selanjutnya kayak sholat ke sholat, kajian ke kajian, zakat ke zakat. Ya masa sholat ke itu sih, ke doa kan tentu ya. Terus masa ya kajian ke zakat. Ya, pokoknya ini sesuai yang kita mau aja sih ngodingnya. Karena kan kita yang pengen punya program gitu. Terus habis itu ini agak dilengkap dulu karena emang ini punya anaknya sendiri, punya cabang-cabangnya lagi. Jadi yang ini feeder tuh yang aku udah bilang, yang atasnya itu nanti bakal ada gambar tentang keadaan kita. Jadi nanti gambarnya tuh bisa berubah-ubah gitu loh. Nih kayak nanti nih bakal kalau malam dia bakal jadi malam. Terus kalau morning dia bakal jadi morning. Terus kalau afternoon dia bakal jadi afternoon. Maksudnya kalau bukanya. Nah makanya kita kerja dulu. Jadi time now. Jadi kita tuh ngambil kalender waktu sekarang. Ini tanggal 19, waktu sekarang tuh tanggal 19 lagi ngapain. Terus habis itu time formatnya pakainya waktu, simple data format. And then time formatnya ini tuh waktu sekarang. Time ini waktu sekarang. Ya masa waktu besok sama waktu kemarin gak mungkin. Kan mau berubah-ubah di hari itu juga. Terus habis itu when, jika time, jadi
integer tuh karena kan ini waktu jadi pakainya integer time. Jika warnanya itu white, bisa aja warna hitam, cuman biar bagus aja. Nah, yang tadi aku udah bilang nih, jadi di sini ada dua perbedaan, DP dan SP. DP ini tuh buat komponen, jadi buat semua komponen kecuali teks. Nah, kalau teks ini beda lagi, bukan DP tapi SP pakainya. Jadi kayak kodenya gitu loh. Nah, jadi ini 14 SP kita gunakan, terus end to end, start to start, top to bottomnya sama-sama menunjukkan. Gitu. Oke, okay? Sisanya sih sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Gitu guys. Terus langsung ke ini aja sih, tulisan inspirasi. Ini pastinya kalau menapin tulisan text view dong, pasti. Nah, jadi kita tampilin text view, and then kita buat ID-nya biar gampang dipanggil. Terus which sama height-nya itu sama-sama wrap content. Terus font-nya itu popping symbol kita gunakan. Terus teksnya itu yang bakal ditampilin itu inspirasi. Sesuai yang udah ada di tampilan kasarnya itu inspirasi. Terus warna dari teksnya ini, color text yang udah tadi aku bilang, kan warna yang kita akan gunakan ini kan bakal dipakai di mana-mana. Jadi kita udah masukin duluan gitu loh ke res. Jadi gak usah buat-buat lagi kodenya, tapi tinggal manggil doang. Tinggal mention doang. Terus ukuran teksnya ini 20 SP, margin topnya 16, dan constraint-nya ini list feature. Jadi dia tuh gak kemana-mana, kayak ngikutin si list feature ini gitu loh. Jadi tetap di bawahnya list feature. Terus habis itu recycle view. Ini nih codingannya bakal punya anaknya banyak gitu. Nah, ini jadi kita buat ID-nya dulu, namanya recycle view inspiration, RV underscore inspiration. Terus width-nya match parent menyesuaikan dengan besar handphonenya. Terus wrap content menyesuaikan dengan kontennya seberapa. Terus margin horizontalnya ini 16 dp. Margin horizontal samping ini 16 dp. Terus margin topnya ini 8 dp. Ya, terus habis itu constraint-nya ini sama tulisan inspiration. Habis itu ini tuh tools-nya buat nyeting. Jadi ini kan tadinya tuh masih yang jelek gitu kan tampilannya, masih yang nggak ada radiusnya, masih yang nggak ada jarak antara atas dengan bawah. Nah, ini tuh kita setting di item raw inspiration. Dan ini dia buat nyeting-nyetingnya. Terus jadi di bagian setting item raw inspiration ini, jadi kayak antara gambar dengan gambar, list dengan list. Jadi di dalamnya item raw inspiration ini tuh kasih card view, kita kasih card view. Terus card view ini tuh kita buat which sama height-nya, which ini match parent, height-nya ini wrap content. Terus margin bottomnya 30 dp. Radius tuh yang biar pukul gitu lah, jadi nggak yang lancip banget, nggak yang tajam banget. Kita buat jadi tumpul sekitar 10 dp. Bisa di 100. Aku pernah nyoba pas 100 kayak yang bener-bener mau bulat gitu loh. Bisa aja. Tapi karena biar nggak tampilannya tuh nggak aneh-aneh banget, jadi kita buat jadi 10. Terus elevation tuh bayangannya kita buat 10 juga gitu. Terus habis itu kita tampilin gambarnya, karena kan ini tuh emang bertujuan buat ngasih gambar-gambar inspirasi gitu kan. Jadi kita panggil gambar, kita buat ID-nya, terus kita buat width-nya ini match parent. Height-nya ini 350 dp. Scale time ini center. Terus kita panggil kodenya src adorable image inspiration 1. Tapi ini nanti bakal beda-beda kok gambarnya, nggak cuma no base doang sampai ke bawah, enggak. Nanti bakal beda-beda. Begitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang
bagian kelas-kelasnya. Jadi kalau misalnya tampilan pasti ada dong programnya mau kayak gimana. Masa iya kita buat tampilannya doang tapi nggak dijalanin, gak seru banget gitu kan. Nah terus kita juga pengen kan kayak misalnya kalau kita pencet button A nanti pindah ke screen A ya kan. Nah cuman ini masih yang simpel-simpelnya aja, gak usah yang ribet-ribet. Dan jadi kita di sini akan menjelaskan tentang program splash screen activity yang ada di kelas Kotlin. Nah, jadi ini nggak ada tampilannya karena kan ini program dalamnya, jadi nggak kelihatan dong dari screen. Terus um, jadi itu ini tuh berguna buat ngejalanin si splash screen-nya nanti mau kayak gimana pas dibuka aplikasinya. Jadi splash screen itu kayak tampilan awalnya gitu lah, awal banget yang bener-bener baru dipencet. Jatuhnya kayak loading tapi bukan loading gitu. Nah, jadi kita set content view. Kita kasih set content view tuh buat berguna kalau ini tuh programnya digunakan untuk tampilan activity splash screen. Jadi kita panggil layout slash activity splash screen. Terus kita loop di kayak waktu ini kita loop terus ngebuat dia delay. Habis itu start activity berpindah ke kelas dashboard Islamic activity. Jadi habis itu finish. Nah, tapi ada delaynya 5 menit. Jadi ini tuh bakal dijalanin, semua ini bakal dijalanin setelah 5 detik gitu. Jadi finishnya tuh nanti tunggu sampai 5 detik selesai baru dia bakal finish. Terus bakal memulai untuk berpindah tempat ke kelas dashboard Islamic activity gitu. Gampang banget kan? Pasti. Nah, terus habis itu sekarang kita lanjut ke kelas dashboard Islamic activity. Panjang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini ada set content view. Yang tadi aku udah bilang ini tuh set content tuh buat kayak masih tahu kalau ini tuh programnya buat tampilan activity dashboard Islamic gitu. Nah, jadi di dalam kelas ini yang init ini di dalam kelas ada kelas. Nah, kita buat kelasnya itu ada init menu, init header, dan init recycle view. Terus kita buat private function. Private function itu kayak functionnya tuh cuma buat di kelas itu aja, jadi nggak dibawa kemana-mana, nggak bisa dibawa kemana-mana, kayak private ya udah private gitu, only buat di kelas itu aja gitu. Nah jadi kalau misalnya gambar IC menu doa diklik, menu gambar yang tadi doa yang begini itu diklik, nah nanti tuh dia bakal memulai aktivitas untuk dan terus berpindah ke bagian kelas menu doa activity gitu. Begitu kan selanjutnya kayak sholat ke sholat, kajian ke kajian, zakat ke zakat. Ya masa sholat ke itu sih ke doa kan gitu ya. Terus masa ya kajian ke zakat. Ya pokoknya ini sesuai yang kita mau aja sih ngodingnya. Karena kan kita yang pengen punya program gitu. Terus habis itu ini agak dilengkapi dulu karena emang ini punya anaknya sendiri, punya cabang-cabangnya lagi. Jadi yang ini header tuh yang aku udah bilang, yang atasnya itu nanti bakal ada gambar tentang keadaan kita. Jadi nanti gambarnya tuh bisa berubah-ubah gitu loh. Nih kayak nanti nih bakal kalau malam dia bakal jadi malam. Terus kalau morning dia bakal jadi morning. Terus kalau afternoon dia bakal jadi afternoon. Maksudnya kalau bukanya. Nah makanya kita kerja dulu. Jadi time now. Jadi kita tuh ngambil kalender waktu sekarang. Ini tanggal 19, waktu sekarang tuh tanggal 19 lagi ngapain. Terus habis itu time formatnya pakainya waktu simple data format. And then time formatnya ini tuh waktu sekarang. Time ini waktu sekarang. Ya masa waktu besok sama waktu kemarin gak mungkin. Kan mau berubah-ubah di hari itu juga. Terus habis itu
when jika time, jadi itu integer tuh karena kan ini waktu jadi pakainya integer time. Jika waktunya itu dari jam 0.24 sampai jam 6, dia tuh bakal nge-setting backgroundnya, gambar backgroundnya tuh night, malam. Terus habis itu kalau selanjutnya dari jam 7 sampai jam 12, dia tuh nanti bakal berubah background headernya jadi morning, pagi. Terus yang dari jam 1 sampai jam 6, nanti dia bakal berubah menjadi waktu sore, afternoon. Dan selanjutnya yang terakhir itu 19, jam berapa tuh? Jam 8, jam 7, jam 7. Jam 7 sampai jam 23, jam 11 ya. Jam 11 itu night lagi. Begitupun mengulang. Jadi singkatnya gini, kalau misalnya kita buka aplikasi itu pagi-pagi, nanti dia bakal berubah gambarnya tuh jadi pagi gitu. Terus kalau misalnya kita bukanya siang, nanti dia bakal jadi siang. Dan begitupun kalau malam, sore juga sama. Gak ada bedanya. Cuman bedanya waktu aja. Oke, selanjutnya image recycle view. Ini tuh anaknya sebenarnya banyak. Bakal bercabang lagi. Cuman kita jelasin yang ada di dashboard Islamic Activity dulu ya guys. Jadi di sini tuh ini tuh digunakan recycle view itu yang buat install yang inspiration itu ya guys. Terus ini tuh digunakan karena datanya tuh berbentuk list, jadi kita pakainya array list. Terus array list of ini tuh karena kita pakai ini karena datanya bakal banyak gitu. Terus yang ini tuh kayak pastiin kalau recycle ini tuh udah fix gitu, besarnya size tuh kan besarnya tuh udah fix gitu, jadi udah sesuai dengan layar responsif. Terus habis itu yang ini itu tuh buat menambahkan data ke variabel list data yang ada di class expression. Di situ kita tuh pakai ini tuh, pakai add all. Itu tuh pakai add all karena datanya banyak. Kalau misalnya dikit mah gak usah pakai add all, add aja udah cukup gitu. Nah, terus yang ini tuh buat mengubah tampilannya tuh menjadi vertikal. Layout manager, jadi kayak nyeting layoutnya gitu, jadi vertikal. Mungkin bisa aja horizontal, tapi kan kita pengennya vertikal gitu. Terus dari situ yang terakhir ini tuh buat manggil adapternya inspiration adapter. Nah, anaknya banyak, ada 3. Ada inspiration data, model, adapter. Dan kita sekarang mau masuk ke model terlebih dahulu. Kita masuk ke inspiration model terlebih dahulu. Nah, jadi inspiration model ini dikit banget, padahal ini kerjanya tuh berat, menampung data yang bakal digunakan gitu. Terus kita buat variabel inspiration model, inspiration image model. Terus kita kasih integer karena integer tuh bisa buat ngambil data gambar, buat data gambar. Terus kita tuh kasih 0 karena defaultnya integer tuh 0, jadi kita kasihnya 0, terus kita ngambil data gitu. Terus habis itu kita langsung ke inspiration data. Terlihat panjang, ya memang panjang sih. Nah, jadi kita yang tadi aku udah bilang private file itu functionnya, variabelnya itu only buat dia aja, only buat kelas ini aja gitu. Terus kita kasih nama inspiration image, terus kita kasih integer array of itu karena ngambil datanya banyak. Nih data-datanya nih guys. Jadi ini tuh gambar-gambar yang nanti bakal ditampilin di yang list-list itu lah, kan yang Allah, pokoknya yang gambar-gambar itulah nanti tuh bakal bersusun gitu. Nanti ditampilin di situ. Oleh karena itu kita panggil gambarnya dulu dong. Kalau misalnya nggak dipanggil gambarnya ya nggak bakal tahu dia kalau dipanggil gitu. Terus habis itu yang list data yang ini.
Itu tuh buat menampung data-data dari inspiration model. Yang ini nih, inspiration model. Terus kita ambil, get, mengambil data. Nah, terus Valis, Analysis, Inspiration Model itu buat menampung data dari hasil perulangan. Dan for itu tuh buat nge-looping, ulang, sesuai jumlah yang data. Terus kita tuh makanya indices untuk menampung data banyak dari Inspiration Image Position. Buat menampung banyak data gitu lah. Nah, terus ini tuh buat mention class Inspiration Model. Di situ, yang ini tuh buat itu kayak apa, nyesuaiin gambar sesuai posisinya yang udah kita tentukan. Jadi kalau kita udah nentuin posisinya, kita buat inspiration image tuh posisinya pas gitu. Terus ini tuh buat nambahin list, buat nampilin list gitu. Terus turn kita ulang lagi, kayak kita balikin lagi. Terus ini tuh buat berguna untuk nge-stop data gitu. Lanjut lagi ke yang terakhir, penjelasan bedah kode terakhir, yaitu inspiration adapter. Nah, jadi yang pertama itu ini kan rada bercampur gitu, jadi kayak gak berurutan. Jadi urutannya itu dari on-card field holder, ini tuh buat berguna untuk mention alamat. Kan kita udah buat alamatnya kan, alamat si hyperview-nya. Kita mention alamatnya. Terus habis itu, habis kita mention, nanti tuh sama list view holder ini kita bakal nentuin isi-isinya tuh apa, isi-isi tempatnya tuh apa aja. Nah, terus kalau udah nanti sama si get item count-nya ini bakal dihitung jumlah datanya ada berapa, dan yang terakhir sama on by view holder bakal ditampilin ya, ditampilin. Nah, sekian dari bedah kode kali ini. Sekarang waktunya untuk menampilkan gimana sih tampilannya dan gimana sih kalau dijalanin. Ayo kita lihat, oke? Ini tuh tampilannya, guys. Nah, jadi ini kita ulang dulu ya, karena aku udah dibuka. Aku bakal nampilin splash screen-nya dulu. Loading. Lama. Sabar. Jadi ini tuh emulator, jadi tuh handphone di dalam laptop gitu. Nah, jadi ini splash screen-nya yang aku bilang. Itu bakal nampilin kayak loading, tapi bukan loading, agak lama tapi nggak lama, kayak buat nampilin openingnya gitu loh gitu. Terus habis itu ini bisa di scroll samping kanan kiri, jadi itu list-list yang bakal ada di fitur ini. Nanti ada fitur lagi, yaitu doa-doa, zakat, jadwal, dan video kajian. Terus kalau kita scroll nih, banyak foto-foto inspirasi yang tadi apa, yang banyak tulis-tulisnya itu loh, yang airdrawable inspiration image 1, 2, 3. Nah, ini nanti tulisnya kayak gini nih. Tuh, bisa di scroll. Terus habis itu ini juga bisa dipencet, tapi karena kita belum ada codingan si doa-doa, zakat, jadwal, dan lain-lainnya, jadi belum bisa apa-apa, baru screen blank screen doang. Begitu guys. Nah, oke, sekian aja dari aku. Semoga bisa bermanfaat presentasi aku kali ini, dan maaf kalau misalnya aku nih banyak banget kesalahan selama presentasi, dan mungkin kalau misalnya bahasa kurang sopan, maaf, mungkin ada salah kata atau kurang sopan, aku minta maaf dan terima kasih atas perhatian besar kalian dan udah mau menonton video aku. Oke, jangan lupa ya subscribe channel kita SMP Yudian Ahmad dan nyalain dong notifikasinya. Oke, mungkin sekali lagi itu aja dari aku. Selanjutnya nanti bakal ada lagi video tentang fitur-fitur lainnya kayak doa-doa dan teman-temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.